Ohayou minasan, balik lagi bersama aku Nevertari Vivi di sini dan selamat datang juga di channel Animeope. Nah, pada manga One Piece chapter 1077 kemarin, kita bisa melihat bagaimana Usopp tidak berdaya sama sekali ketika dirinya dijadikan batu oleh Serabim Boa Hancock. Padahal kita semua tahu, selama petualangannya bersama kelompok bajik laut topi jerami, Usopp ini dikenal memiliki hoki yang cukup besar. Bahkan terkadang, Usopp juga berhasil mengalahkan musuhnya dengan cara yang cukup unik dan bahkan tidak terlalu menguras tenaga sama seperti kru bajak laut topi jerami yang lainnya. Apalagi seperti yang kita tahu, Usopp pernah menjadi pahlawan bagi banyak orang. Contohnya aja ketika di Archery Rollback, berkat Usopp Perona berhasil dikalahkan. Ya, hanya Usopp yang satu-satunya orang yang tidak terpengaruh oleh kekuatan negatif milik Perona. Lalu kemudian di Art Dressrosa, berkat Usopp juga, Sugar berhasil dikalahkan. Tentu saja, aksi yang dilakukan oleh Usopp mampu membuat kekuatan yang dimiliki oleh Sugar menghilang, sehingga orang-orang yang berubah menjadi boneka berhasil kembali menjadi manusia seperti semula. Dan hal itu pun seperti yang dijelaskan pada manga One Piece chapter 1070 kemarin guys. Ya, ketika itu Vegapunk York yang merupakan sosok pengkhianat di kubur Dr. Vegapunk memerintahkan Serabim Boa Hancock untuk mengubahnya menjadi batu dan mengembalikannya seperti semula ketika tidak ada orang yang tahu. Tetapi yang harus kita garis bawahi di sini adalah, jika nantinya Vegapunk York belum berhasil dikalahkan dengan kekuatan Serabimnya, maka ketika Admiral Kizaru dan Gorosei telah tiba di Pulau Egghead, jelas hal ini akan menjadi sebuah PR besar bagi kelompok bajak laut topi jerami. Di sisi lain, apabila kita perhatikan saat Vegapunk York menghabisi Vegapunk Saka, dia menggunakan sebuah senapan atau senjata api untuk menembak kepala dari Vegapunk Saka. Nah, mungkin ini akan menjadi sebuah petunjuk jika Usopp akan memiliki peran penting untuk mengalahkan Vegapunk York. Setelah nantinya, Usopp berhasil kembali seperti semula. Sekaligus, ini akan menjadi sebuah momen di mana Usopp mendapatkan peningkatan kekuatan seperti yang banyak diprediksikan oleh para fans One Piece. Nah, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke deh, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini ya guys. Atau kalian yang mau request pembahasan bisa loh pakai fitur Super Thanks. Tinggal tulis aja mau video apa yang ingin kalian bahas. Nah, jika sudah, terima kasih banyak. Dan yuk, tonton videonya sampai selesai ya. Let's go! Guys, meskipun Usopp akan selalu menjadi karakter yang paling lemah di antara semua kru bajak laut topi jerami, namun jangan salah, walaupun Usopp memiliki jiwa penakut dan fisik yang lemah, Usopp selalu dibuat hoki oleh Oda Sensei. Selain itu, sebagai fans One Piece, kalian semua sudah tahu jika Usopp adalah penembak jitu di kelompok bajik laut topi jerami. Usopp juga memiliki tugas dan peran penting selain menjadi penembak jitu di kelompok bajik laut topi jerami, yaitu menciptakan alat-alat atau penemuan canggih untuk memperkuat kelompok bajik laut topi jerami. Di sisi lain, apabila kita analisa lagi dengan kekuatannya saat ini, Usopp memang bisa dibilang masih belum mendapatkan peningkatan kekuatan yang cukup signifikan ya guys. Buktinya saja, Usopp masih terlihat kewalahan melawan Ulti dan Page One ketika di negeri Wano. Bahkan, Usopp pun tidak bisa berbuat banyak ketika dipertemukan dengan Serabim Boa Hancock dan yang ada, dia justru menjadi batu. Apalagi nantinya, ketika kelompok bajak laut topi jerami bertemu dengan kelompok Yonko Kurohige dan Akagami no Sen. Karena seperti yang kita tahu, cepat atau lambat pemenang dalam perebutan salinan Road Poneglyph yang terjadi di luar Pulau Egghead saat ini akan membawa mereka masuk ke dalam arus gelombang pertempuran. Dan sudah sangat jelas, pemenang dalam pertempuran ini pun akan selangkah lebih maju untuk mendapatkan harta karun One Piece. Maka dari itu, menurut aku sih Usopp sangat butuh sekali peningkatan kekuatan ke depannya. Nah, lalu yang menjadi sebuah pertanyaannya adalah, kekuatan seperti apa yang akan didapatkan oleh Usopp setelah Arch Egghead nantinya? Nah guys, memang banyak yang meyakini jika Usopp akan mendapatkan peningkatan kekuatan pada ketapel Kabuto miliknya. Dan menurut aku,
ada kemungkinan besar ketapel milik Usopp akan di-upgrade dengan teknologi yang dimiliki oleh Dr. Vegapunk. Jelas, teknologi yang diterapkan pada Kabuto atau ketapel yang digunakan oleh Usopp nantinya akan meningkatkan kemampuan akurasi, jarak serangan, kekuatan serangan atau bahkan jenis peluru dari ketapel tersebut. Yap, seperti yang kita tahu guys, di chapter 1077 kemarin kita bisa melihat Vegapunk Lilith menggunakan senjata yang mampu mengeluarkan gelembung peluru untuk melemahkan Serabim. Menurut Vegapunk Lilith, peluru gelembung tersebut mengandung energi yang sama seperti halnya batu laut. Sehingga jika Serabim Boa Hancock terkena gelembung itu, maka dia pun akan melemah. Artinya, jika kedepannya Usopp memiliki jenis peluru semacam ini, maka hal ini pun akan sangat efektif untuk melawan pengguna kekuatan buah iblis. Apalagi, seperti yang kita tahu guys, Usopp digadang-gadang akan berhadapan dengan penembak jitu dari kelompok bajak laut Kurohige yaitu Van Augur. Nah, tentu saja hal ini sangat menarik guys. Seperti yang diperlihatkan ketika pertarungan bajak laut Kurohige melawan bajak laut Hati, di momen ini kita bisa melihat jika Van Augur memiliki kekuatan buah iblis Wapu Wapu no Mi. Di mana dengan kekuatan buah iblis ini, Van Augur bisa melakukan teleportasi ke suatu tempat. Di sisi lain, apabila kita melihat kemampuan senjata yang dimiliki oleh Van Augur, tentunya saja ini bukan senjata sembarangan. Ya, senjata laras panjang yang bernama Senriku. Menurut Van Augur, senjatanya ini diklaim mempunyai kecepatan supersonik yang mampu mengalahkan kecepatan suara. Bahkan, Van Augur mengatakan, jika sebelum mendengar suara letusan senjata miliknya, musuh akan tertembak terlebih dahulu. Selain itu, Van Augur ini terlihat cukup tenang dan memiliki refleks yang sangat tinggi. Bahkan dia mampu menargetkan dan menembak organ vital dengan sangat cepat dan tepat. Nah, itu sebabnya guys, jika Usopp mendapatkan peningkatan kekuatan paling tidak pada senjatanya, ini akan menjadi duel maut yang sangat seru di antara kedua penembak jitu ini. Dan sekaligus ini juga bisa menjadi penentu buah iblis atau kekuatan teknologi lah yang jauh lebih baik dalam pertarungan. Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys. Jadi gimana nih menurut nakama semua tentang pembahasan kita kali ini? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Oh iya, kalau nakama suka dengan pembahasan kali ini, jangan lupa support channel Anime OP dengan fitur super thanks ya. Oke, sampai di sini dulu ya guys pembahasan kita kali ini dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!